Pak Anies, izin satu hal lagi kalau diizinkan boleh. Pak Anies tadi banyak sekali berbicara dengan kota dengan perspektif yang saya kira sangat update ya. Ada satu hal yang saya kira menjadi concern kepedulian dari teman-teman wali kota dan juga mungkin rakyat Indonesia. Bagaimana Mas Anies memandang perencanaan dan pembangunan IKN Ibu Kota Negara Nusantara? Terima kasih. Ini yang bakal jadi headline besok. Padahal kita mau bicara kota lebih luas gitu. Bapak Ibu semua, kita adalah orang-orang yang dipilih secara politik melalui proses pilkada. Dan di dalam Bapak Ibu mengelola program, Bapak Ibu pernah tentu merasakan sesuatu yang direncanakan dengan baik, memiliki dasar yang kuat, dia tidak perlu otot politik untuk bisa dilaksanakan. Sesuatu yang punya dasar kuat dan baik dirasakan masyarakat dengan sendirinya akan menggelinding. Dengan sendirinya akan menggelinding. Tapi kalau dia tidak memiliki dasar yang kuat, ya, kemudian tidak jelas yang mendapat manfaat siapa, maka wali kota itu harus kerja keras pakai otot politik untuk membuat program yang diinginkan jalan. Betul tidak Mas Ilham? Jadi saya melihat bila ini adalah rencana yang baik, ya pasti jalan terus. Pasti jalan terus. Tapi bila ini ada masalah, saya juga kadang-kadang heran, kenapa sering ditanyakan ya, apa ada masalah ya sebetulnya gitu. Loh iya kan, kok saya tidak ditanyain bagaimana dengan pangan murah, betul nggak? Bagaimana dengan subsidi BBM? Loh itu kok nggak pernah ditanyakan gitu. Tapi kok IKN selalu ditanyakan ya gitu. Apa sebenarnya dalam alam bawah sadar kita ada pertanyaan ya sesungguhnya gitu. Cukup sampai di situ jawaban saya. Wali Kota Bogor Bima Arya seperti mengeluarkan senjata andalannya saat bertanya pendapat bakal capres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan. Tampaknya Bima cukup paham apa yang akan disampaikan Anies untuk memenuhi permintaannya, yakni menjelaskan gagasan terkait pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke kota Nusantara. Tidak hanya Bima dan seluruh peserta kongres di Makassar yang mungkin akan berkerut kening ketika jawaban yang disampaikan sang mantan rektor itu malah berputar-putar layaknya pemain sirkus. Dan alih-alih kita mendapatkan kode positif berupa konfirmasi dirinya untuk melanjutkan pembangunan IKN, sekiranya terpilih menjadi presiden, yang terjadi justru dia melemparkan kembali pertanyaan itu dengan pertanyaan baru. Bakal calon presiden dari Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, Anies Rashid Baswedan, merasa heran selalu ditanya soal perencanaan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Anies lantas melempar pertanyaan dari keheranannya itu. Apakah pembangunan IKN ada masalah? Saya juga kadang-kadang heran, kenapa sering ditanyakan ya soal pembangunan IKN. Apa ada masalah ya sebetulnya? Kata Anies di akhir pemaparan gagasan di Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI di Makassar, Sulawesi Selatan. Anies melanjutkan, sebenarnya banyak masalah negara yang perlu dipertanyakan selain isu pembangunan IKN. Di antaranya masalah soal ketersediaan pangan yang murah hingga BBM subsidi untuk masyarakat. Kok saya tidak ditanyain dengan pangan murah? Bagaimana subsidi BBM? Itu kok tidak pernah ditanyakan? Kok IKN selalu ditanyakan? Ya apa sebenarnya dalam alam bawah sadar kita ada pertanyaan ya sesungguhnya? Tanya Anies lagi. Untuk diketahui, tanggapan Anies soal IKN itu disampaikan setelah Ketua APEKSI yang juga Wali Kota Bogor, Bima Arya, bertanya ke Anies terkait pandangannya terhadap perencanaan dan pembangunan IKN. Pak Anies, izin satu hal lagi kalau diizinkan boleh? Pak Anies tadi banyak sekali berbicara tentang kota dengan perspektif yang saya kira sangat update ya. Ada satu hal yang saya kira menjadi konsen kepedulian dari teman-teman wali kota dan juga mungkin rakyat Indonesia. Bagaimana Mas Anies memandang perencanaan dan pembangunan IKN Ibu Kota Negara Nusantara? Terima kasih, kata Bima Arya.
Anies diundang ke lokasi kongres, tentu ada latar belakangnya. Sebagai kandidat kontestan Pilpres, Anies harus menghadapi berbagai ujian, paling tidak untuk meyakinkan calon pemilih bahwa pemimpin negeri ini bukan sosok kerdil gagasan. Apalagi dalam kepiawaian berorganisasi, dan kapasitasnya sebagai mantan gubernur pasti menarik untuk ditelisik. Bagaimana kiprahnya selama dia menjabat. Tampaknya harapan para peserta untuk mendapatkan pencerahan dari seorang mantan gubernur menemui kendala perbedaan persepsi. Para kepala daerah yang berlatar belakang praktisi niscaya berharap mendapatkan trik-trik praktis untuk menjalankan tupoksi mereka. Adapun yang diberikan Anies justru sangat teori-sentris. Sebagaimana seorang pengajar di universitas biasa menguraikan teori di dalam kelas. Apakah para kepala daerah itu harus kembali berada di ruang belajar untuk menerjemahkan teori yang disampaikan sang dosen? Jawabannya sebenarnya cukup sederhana. Memangnya Anies telah menerapkan teori yang dia uraikan itu? Lagi-lagi, kita mendapatkan konfirmasi tentang gap yang dihadapi Anies sebagai pemilik pemahaman berteori. Dengan tataran praktis yang sangat dibutuhkan para kepala daerah sebagai eksekutor kebijakan di daerah masing-masing. Apakah Ketua Apeksi telah salah mengambil keputusan ketika mengundang Anies Baswedan? Dalam satu hal, mungkin mereka kecewa dengan cara Anies menguraikan teori yang tidak mudah dipraktekkan. Namun dari segi mereka mendapat calon ideal untuk memimpin negeri ini, pasti masing-masing yang hadir dapat menetapkan pilihannya, bukan kepada sosok yang hanya piawai berteori. Semoga kehadiran Anies di hadapan peserta Rakernas Apeksi ini memberikan keteguhan kepada calon pemilih saat Pilpres nanti, sehingga mereka tidak salah dalam memilih presidennya. Pesan pentingnya, jangan memilih pemimpin yang hanya piawai berteori, apalagi berteori dengan menggunakan kemunafikan sebagai andalannya. Yang dibutuhkan oleh negeri ini adalah seorang eksekutor yang mampu memberi jalan menuju masyarakat modern dan bukan masyarakat pemalas. Begitulah dari Kura-Kura. Bagaimana menurut Anda? Artikel ini dilansir dari seaworld.com.